Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Jumpa lagi di channel kita di Bincang Emak. Wow. Gimana kabarnya Mak hari ini Mak? Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau bahas apa nih Mak? Wow. Kamu punya pengalaman pribadi nggak? 2,000 years later. Nah, kalau aku mah ya, aku ada cerita gini Mak. Jadi dulu kan tinggal udah dari Lampung itu kan pindah ke Palembang. Nah itu aku tinggal sama nenek gitu ya. Nah terus pas sama nenek itu rumahnya kan di pinggir kali tuh, di pinggir kali. Terus di sebelahnya tuh ada kebun gitu, kebun kos lah ya, kebun Punya bukan punya orang situ gitu. Di kebun itu ada pohon asem. Nah di seberang ini diceritain dulu nih Maya. Jadi ini di kampung gitu ya? Gitu. Jadi ini rumah nenek, di sebelah ini kali, kemudian di depannya juga kali, di sebelahnya sini kebun. Jadi kita kalau mau kemana-mana harus nyebrang kali gitu kan. Walaupun sebelah kebun tuh ada rumah-rumah orang sih ya gitu kan. Tapi kalau kita mau ke warung kemana gitu harus nyebrang kali. Gede nggak kalinya? Hah? Gede nggak? Kalinya sih nggak gede ya kayak. Jadi kayak ngelewatin jembatan gitu Mbak? Iya ngelewatin jembatan tapi lumayan sih kayaknya sekitar 5 atau 6 meter lah panjangnya ya, lebarnya gitu. Kalau dalam sih dalam gitu kan. Gitu. Jadi nah itu pas ingat banget tuh jam 10 malam tuh. Itu aku umuran kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD. Aku sama kakakku itu disuruh sama papa tuh beli obat nyamuk ya. Dari rumah nenek nih? Kan karena kita kan tinggal di rumah nenek kan. Ya zaman dulu ya banyak nyamuk ya pakai nyamuk diobatin gitu ya. Biar dia sebenarnya bukan dia sembuh ya tapi mati. Nggak tahu itu salah konsep modelnya. Iya kan. Padahal katanya obat tuh buat nyembuhin ya. Tapi kalau nyamuk kok jadi bahas nyamuk. Nah lanjut. Nah jadi pas kita pergi mau beli obat nyamuk. Mau beli obat nyamuk tuh kan aku bawa senter tuh. Terus aku sama kakakku harus nyebrang tadi jembatan tuh dari kayu, dari papan kayu gitu kan. Kita mau nyebrang panjang tapi jembatannya? Oh enggak, tadi sekitar 5 atau 6 meter lah gitu kan. Jadi kalau mau ke seberang itu harus ngelewatin jembatan tuh 5 sampai 6 meter tuh tadi. Nah itu di seberang jembatan itu juga kan ada rumah-rumah orang ya, tapi di belakang sebelum ke rumah orang itu ada pohon gede dulu tuh. Nah kebetulan itu namanya di kampung sinar lampu juga kan, di kebun mana ada lampu ya gitu kan, jadi masih gelap apalagi ngelewatin jembatan itu. Jadi kalau malam pakai senter keluar gitu karena lampu kan cuma ada di rumah gitu. Nah jadi pas mau ngelewatin itu jembatan itu aku tuh dengar ada suara nangis gitu di jembatan itu. Iya pas sampai jembatan itu tapi suaranya itu dari pohon. Aku pikir rumah yang ada di belakang, karena pohon itu kan ada di belakang rumah orang. Aku pikir suara itu ada di rumah orang itu gitu kan. Suara nangisnya itu begini, masih ingat sampai sekarang dan gak putus-putus. Pilu banget, sedih banget iya. Pilu banget. Nih sampai merinding. Terus aku ngomong gitu sama kakakku, Kak, aku tarik bajunya, ada suara nangis. Diam katanya gitu kan. Kak, itu ada suara nangis. Diam, ayo jalan aja. Terus aku kan megang senter ya, kakakku pegang senter, jadi dulu pegang senter. Ini aku penasaran, aku orang tipenya tuh penasaran nih. Kalau ada sesuatu, aku pasti ngedeketin nih. Ada suara rusak gitu ya, aku malah mau cari tahu gitu tuh apa gitu. Apalagi suara nangis. Aku senter. Kamu mikirnya manusia kali? Aku pikir mah ada memang manusia duduk di belakang rumah atau di bawah pohon gitu nangis ya. Masih 6 SD ya. Nah, jadi kan gue senterin tuh mak ke belakang rumah. Pas gue senterin ke belakang rumah, kok gak ada orang. Terus kata kakak, udah ayo cepetan gitu. Ambil jalan tuh ya. Tahu nggak Mas? Itu jalan kagak jalan-jalan Mas, jalannya di tempat. Beneran. Jadi kayak kagak bergerak begitu. Iya sampai kok nggak jalan-jalan ya? Padahal nih kaki udah kaki udah tuk gitu ya.
tapi nggak maju-maju. Saking takutnya. Nggak maju-maju tuh sama kakak. Ayo cepetan sama dia mau diseret-seret, padahal dia sendiri juga begitu. Gue mau sampai suara itu makin gede, gue bilang kayaknya bukan dari rumah deh, dari pohon itu. Gue senterin malah mak, gue senterin ke pohon, tapi mati senter. Gue mati, senter ke depan nyala, senter ke pohon mati lagi gitu kan. Kok mati? Udah, ayo, udah sampai dia kakak gue nggak tahu, gue pas bilang ayo langsung ditarik, kita bisa lari. Ya akhirnya kita bisa lari tuh sampai karena ini apa namanya, warungnya itu Jadi tar dulu, maaf, kejadian itu belum beli obatnya? Belum nyampe warung masih ini. jauh. Oh. Warungnya itu harus ngelewatin berapa rumah ya? 1, 2, 3, 4. Nah 4 rumah belok ke kanan, nah itu baru warungnya gitu. Itu lari kabur bener, sampai kita gedor karena dia warungnya tuh ada pakai gerbang gitu kan ya. Buka kita beli tuh, sampai udah beli tuh mikir lagi Jalan situ baliknya lagi. gimana. Iya. Bener mana, terus kata kakak nggak mau balik lewat situ, kata kakak. Terus lewat mana? Ayo kita muter katanya. Jadi ada Muter putaran, balik. ada putaran lah. Jadi ini warung nih ya Maya, warung nih. Jadi kan kalau yang kesini ini tadi yang ke arah jembatan tadi. Nah kita muter ke sini. Tapi kan begonya nih mah mungkin masih ya, kakak gue juga masih SMA ya, mungkin masih maaf Kak ya. Enggak ya, maksudnya itu kan kita muter tetap masih ketemunya di jembatan. Iya. Iya Lo ngapain muter? Iya, bener. pokoknya katanya ngindarin pohon itu. Rencananya mah begitu rencananya. Udah deh, hidung itu jalannya jauh mak, muter jauh jalannya. Pas sampai ke jembatan tuh ketemu suara ayam, suara anak ayam di bawah jembatan suaranya. Ini suara gitu, suara anak ayam gitu loh, kayak nyari induknya. Tapi satu biji suaranya. Jadi jelas banget. Sampai ayo cepet. Dan itu nih gue cerita sama dia, ayo cepet. Itu ngejar. Suara ayam tuh sampai kita jalan muter ke sini lagi nih. Muterin lagi gitu. Cepet. Ayo dong. Itu udah sampai lari ya, sampai kebayang chaosnya. Oh, bener-bener mak. Sampai kakakku sampai udah ngus-ngusan, kaget dong. Ternyata di rumah gue tuh masih ada almarhum Ua ya. Ua itu kan kakaknya mama. Ada almarhum Ua, ada anaknya juga di sepupu gue gitu kan. Ada ini juga, ada papa, ada mama, nenek lagi ngobrol tuh, Udah tuh pas kita udah gerubuk masuk situ, langsung gedor gitu, pintu tuh sih kebuka separuh ya, cuman dasarnya kita mau ini gitu, langsung apa sih gitu kata papa kan. Begitu masuk buka pintu, kita udah papa marah gitu kan, maksudnya kok gerubuk gitu kan. Apa sih kata papa, beli obat nyamuk lama banget gitu. Terus kita bilang, Pak, wah ada suara. Aku sampai ngos-ngos itu, gue bilang, aku ingat banget aku bilang, ada suara ayam gitu. Terus kata kakak gue, putih. Almarhum tua bisa lihat mah. Jadi gitu kan. Kalau bahasa Sunda mah matanya sayuni ya, gitu nggak ngerti deh ya. Pokoknya itu bahasa Sunda itu diomongnya begitu. Terus katanya tutup pintu, nyuruh papa ya, tutup pintu. Akhirnya ditutup sama papa. Kenapa? Tutup, kasihan nih anak. Itu dia dikejar tuh terbang tadi ternyata di belakang mereka. Dan begitu ngomong itu, suara ayam tuh ngelilingin rumah. Keliling rumah. Gue langsung di belakang kursi kan, itu ingat banget itu gue lagi duduk di kursi di kayak kita kayak ada meja di tengah, ada kursi gitu kan. Gue sampai nggak duduk di atas kursinya, gue di bawah pegangan begini. Gue ketakutan karena ngerasa dikejar ya. Kalau nggak ngerasa dikejar sih biasa aja, kata sok berani ya. Ini sebenarnya tuh mungkin dia ngejar karena disenterin kali ya. Ini bocah kali ya, ngelawan banget dia gitu kan. Bukannya kabur ya, malah nyenterin kali ya, kayak ngelawan gitu. Giliran dikejar takut.
Kebayang sih chaosnya gimana. Bener-bener gitu kan. Akhirnya kata gini kan, kata apa namanya, Wak, coba deh kata siramin garam, bacain gitu. Apanya? Keliling rumah keluar, Oh, gitu, manggil papa gitu kan, manggil papaku. Terus akhirnya papa ngambil garam kasar, terus sama papa dibacain ayat kursi. Terus kata papa, udah masuk kamar deh gitu kan. Aku nggak berani masuk kamar. Oh, kamar kosong. Ntar hampir gini ya, nggak mau, pokoknya udah pelukan aja tuh sama kakak gitu kan. Akhirnya papa keluar sama papa dikelilingin, siramin gitu pakai garam. Udah pas masuk udah hilang suara. Enggak, apa jadi pas tadi suara ayam ngelilingin rumah tuh berarti yang tadi ngumpul-ngumpul dengar semua? Dengar semua Oh. gitu. Wah, kata bapak, ini ngelawan banget kata bapak gitu kan, kok sampai ngejarin keliling gitu. Terus kata, wah dia mau masuk tapi nggak bisa gitu. Udah diusir deh, kata kasihan nih, nanti katanya nih bocah diikutin terus katanya kan gitu. Jadi ya udah akhirnya sama papa diusir gitu. Ternyata garam tuh ampuh ya. Sebenarnya kenapa sih mah kok katanya kalau ada itu kita bisa pakai garam medianya gitu kan. Terus juga bisa untuk binatang buas ya katanya gitu. Nggak tahu ya, ajaran orang tua juga sih ngomongnya begitu. Maksudnya bisa apa sih, bisa kayak ngusir jin gitu loh, saret-saret gitu ya. Nggak tahu ininya bagaimana tuh, kurang tahu deh tuh, kayak dalil hadisnya tuh nggak ngerti deh tuh. Cuman kalau orang tua kita dulu ngajarinnya begitu. Itu sampai ya Allah. Jadi sampai sekarang masih teringat jelas banget. Jelas suara nangisnya masih inget, terus suara ayam gitu. Jadi sampai kok ada anak ayam gitu kan, anak malam satu, iya sampai kakakku malah ngomongnya begini, apa emang beneran ya kata itu anak ayam ya? Terus aku yang jawab, mana ada sih anak ayam malam-malam lepas gitu sendirian. Itu apaan? Mbak Kuntinya itu loh. Nah jadi kesel. Aku tuh jadi sampai sekarang ya kalau malam-malam dengar ada suara anak ayam, wah ini mah jelas gitu kan. Nggak mungkin nih, anak ayam itu kan pasti sama induknya, dan dia kan pasti nggak sendirian ya, bergelombol gitu. biasanya Gitu kan. Nah kok ada satu tengah malam yang bunyi gitu loh. Jadi aku sih cuma taunya kalau jin itu kan bisa menyerupai macam-macam ya Mbak ya. Aduh itu benar-benar. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau teman-teman ada cerita nggak itu tentang apa yang pernah ditemuinya, mungkin waktu di rumah atau waktu di jalan. Nah ini sebenarnya nih cerita-cerita kayak gini memang dari pengalaman pribadi kita sendiri ya Mak ya. Iya. Banyak sih, emang banyak ya cerita yang atau hal-hal yang menurut kita apa ya, berhubungan lah dengan hal-hal gaib itu ya. Kita harus percaya gitu kan, percaya karena memang kita harus percaya dengan hal gaib ya Maya. Tapi kita tidak boleh sampai takut gitu kan, apalagi sampai mau bilang hayul, nggak ada itu perasaan. Banyak orang tuh ngomong begitu mah gitu, ada yang begitu, yang bilang itu perasaan kamu aja, itu nggak ada sebenarnya gitu, halusinasi iya. gitu ya. Tapi kalau ini memang benar-benar terjadi ya, terjadi sama dalam hidup aku gitu, jadi aku tahu. Nah kalau teman-teman ada yang merasakan ini bisa nih mah, teman-teman bisa ngirim cerita ke kita nih mah. Nanti kita bacain ya. Iya, nanti kita bacain atau kita ceritain ulang nih di sini ya teman-teman ya. Boleh deh nanti kirim ceritanya. Nanti di apa, di deskripsi ada IG-nya kita ya. Nanti yang mau kirim-kirim ceritanya boleh nanti dikirim lewat IG kita. Gitu. Oke. Iya. Nah, nanti setelah ini kita akan ada cerita-cerita lainnya. Stay tune. Iya, tunggu part-part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Bener, jangan lupa di subscribe supaya bisa ditonton terus cerita-cerita kita berikutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like dan komentar positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.